Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TPK sebelumnya perkenalkan saya Abdullah Iqbal Akbar Makassari dengan NIM channel 11241080 dari kelompok 15 BSLT 2 tahun 2025. TPK izinkan saya membawakan kultum singkat yang berjudul Kepemimpinan dan Teknologi dalam Sudut Pandang Islam. Jadi yang pertama, kepemimpinan dalam sudut pandang Islam. Kepemimpinan dalam sudut pandang Islam memiliki konsep tidak hanya holistik tapi juga spiritual. Jadi kepemimpinan dalam sudut pandang Islam adalah seorang yang memiliki, yang pertama namanya amanah atau tanggung jawab. Jadi kepemimpinan dalam Islam dipandang sebagai amanah atau kepercayaan. Tidak hanya diberi kepercayaan oleh orang yang dia pimpin, tapi juga diberi kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seorang pemimpin harus menunjukkan bahwa ia bertanggung jawab bukan hanya kepada manusia tapi juga kepada Allah, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang bunyinya, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Dan yang kedua, seorang pemimpin dalam Islam harus memiliki sifat adil. Nah, seorang pemimpin harus adil dalam mengambil keputusan dan memperlakukan semua orang setara tanpa memandang status, agama, dan latar belakang. Dan juga seorang pemimpin dalam Islam adalah seorang yang mampu mengambil keputusan dalam musyawarah misalnya. Jadi kepemimpinan dalam Islam menekan pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan. Sebagai seorang pemimpin, mendengarkan pendapat dan masukan dari orang lain adalah hal yang penting. Dan yang keempat, kepemimpinan dalam Islam adalah orang yang dapat menjadi teladan bagi orang yang dia pimpin, baik secara sikap, perilaku, dan keputusan yang diambil. Lalu kepemimpinan dalam Islam juga seorang yang memiliki sifat ihsan atau baik. Jadi seorang pemimpin harus selalu berusaha untuk berbuat yang terbaik dalam segala hal, baik dalam urusan kecil maupun urusan yang besar, karena tentunya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, pemimpin dalam Islam adalah orang yang memiliki sifat takwa. Nah, seorang pemimpin dalam Islam harus memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah landasan yang menentukan seorang pemimpin akan tetap berada di jalan Allah dan menjauhi perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah teknologi dalam Islam. Jadi Islam Islam memperbolehkan kita untuk mengikuti perkembangan zaman. Jadi Islam itu tidak jadul istilahnya. Jadi Islam itu fleksibel, dia mengikuti perkembangan zaman. Nah, teknologi seperti teknologi yang ada sekarang, Islam mendorong umatnya untuk memanfaatkan teknologi untuk kebaikan dan kemaslahatan manusia. Jadi teknologi dapat digunakan untuk mempermudah dan meningkatkan ibadah, seperti misalnya aplikasi pengingat sholat, aplikasi Al-Quran digital, zikir digital, dan banyak kita jumpai sekarang seperti ceramah-ceramah online. Yang kedua, di dalam memanfaatkan teknologi, kita juga harus berhati-hati dalam memanfaatkannya. Jangan sampai kita terlena, seperti misalnya kita menyebarkan hoaks, menyebarkan penipuan, menyebar kebencian, dan yang paling marak sekarang adalah jangan sampai kita masuk ke dalam gibah-gibah yang sangat mudah kita dapati di media sosial. Nah, jadi dengan adanya teknologi, kita memiliki tanggung jawab yang besar untuk memanfaatkannya dan tidak jatuh ke dalam keburukan dari teknologi. Nah, dengan adanya teknologi, kita juga harus menyeimbangkan teknologi dengan spiritualitas dari
diri kita. Islam mengajarkan keseimbangan antara kemajuan teknologi dan spiritual. Kemajuan teknologi tidak boleh membuat manusia lupa akan tanggung jawabnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan sama manusia. Islam juga mendorong umatnya untuk mengembangkan teknologi sebagai bagian dari ibadah. Seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmu fardhatun ala kulli muslim, atau menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Nah, teknologi juga bisa dapat menjadi alat yang sangat berguna jika dimanfaatkan dengan baik dalam menyebarkan dakwah, menyebarkan pesan-pesan Islam, dan bisa menjadi senjata bila kita tidak memanfaatkannya dengan baik. Jadi kesimpulannya adalah kepemimpinan dalam Islam tidak hanya terbatas pada kepemimpinan politik, pemerintahan, organisasi, tetapi juga mencakup kepemimpinan dalam keluarga, komunikasi, organisasi, bahkan diri sendiri. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan harmoni. Lalu Islam memandang teknologi sebagai alat yang netral, dapat digunakan untuk kebaikan dan dapat pula digunakan dalam keburukan, tergantung pada niat dan cara penggunaannya. Umat Islam didorong untuk memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab dengan tetap menjaga nilai-nilai spiritual, moral, dan etika. Kemajuan teknologi harus jalan dengan tujuan penciptaan manusia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menciptakan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Itulah tadi kultum singkat yang dapat saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.